Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi di akhir pekan, menjelang akhir pekan ini hari Jumat. Nggak terasa kita sudah di episode 15 dan pagi ini kita akan mencoba bedah mendapatkan tausiah dari Prof. Zudan seputar Contrarius Actus dan SPTJM. Saya Contrarius Actus itu baru dengar gara-gara ngopi ini, jadi menjadi penting untuk kemudian tahu Contrarius Actus itu apa. Prof. Zudan sudah bergabung? Pagi, Prof. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita perlu satu seruput kopi lagi. Mbak, sambil menunggu Prof. Zudan mungkin kita coba ikuti video. Kita punya video tentang testimoni SPTJM. Boleh kita nikmati dulu tayangan testimoni STPJM. Indonesia tanah airku, merah putih benderaku, untuk semua warga negara mentaati nik nasional. Bagi penduduk yang akan pindah, wajib lapor kepindahannya. Bagi penduduk yang telah datang, wajib lapor kedatangannya. Setiap warga janganlah lupa akte lahir buat anak kita. KTP tak boleh lupa demi masa depan bangsa. Saya terlambat membuat akte kelahiran karena tidak memiliki surat nikah yang tercatat dari bapak dan ibu. Sekarang membuat akte kelahiran mudah. Dengan melampirkan SPTJM perkawinan sudah bisa mendapatkan akte kelahiran yang tertulis nama dan bapak dan ibu saya. Terima kasih Dukcapil Banyuwangi. Pelayanan dari Dinas Dukcapil Banyuwangi. Cepat Pak, terima kasih. Cepat. Tanpa ada halangan apapun ya. Jadi dengan menggunakan SPTJM sangat membantu ya? Sangat membantu sekali. Sangat membantu. Oke. Oke, lagunya Adminduk nih kayaknya. Saya baru dengar tapi sayup-sayup tadi oke juga. Pagi, Prof. Selamat pagi Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh Kita kerabat tadi desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil semuanya, pemirsa TV Desa dan seluruh tim TV Desa. Sehat selalu, salam bahagia dari Pasar Minggu, Jakarta. siap, mantap. Tadi lagunya keren juga itu, Prof. Iya. Itu lagu Dukcapil ya, Prof? Betul, itu teman-teman dari daerah yang menciptakan itu. Oh, harus selalu didengungkan, kalau perlu sebelum ngopi pagi menyanyikan lagu itu dulu, Bro. Mbak Diana, nanti lagunya Dukcapil bisa ditayangkan dengan sedikit lebih utuh gitu. Oke, siap. Pas yang enak gitu. Siap. Mungkin bisa juga dijadikan kompetisi musik anak muda dengan menyanyikan lagu Dukcapil. Ya, Bro, Contrarius Actus. Wah, ini bahasanya bahasa. Saya dengar pertama kali Contrarius Actus itu di episode berapa itu, waktu itu Profesor sampaikan tentang Contrarius Actus.
Ya. Hari ini kita pengen dapat tausiahnya nih tentang Contrarius Actus dan SPTJM. Silakan, Prof. Baik, rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Kaco, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini sudah hari Jumat, tidak terasa sudah pekan ketiga dari ngopi pagi kita bersama-sama. Nah, pagi hari ini kita khusus berbicara tentang konsep-konsep hukum yang kemudian kita terapkan ke dalam praktek administrasi kependudukan. Pagi hari ini ada dua. Satu tentang Contrarius Actus dan yang kedua tentang SPTJM. Nah, rekan-rekan ini semua ketika kita memasukkan konsep-konsep hukum dalam administrasi kependudukan itu berawal dari kehendak kita. Niat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, pelayanan yang lebih cepat, dan ujung-ujungnya pelayanan yang membuat masyarakat itu senang. Pelayanan yang membuat masyarakat berbahagia. Maka semua persyaratan yang memang sudah tidak diperlukan lagi dipotong. Kemudian asas-asas hukum itu kita masukkan ke dalam praktek hukum. Jadi dari asas kita masukkan ke dalam praktek. Kali ini kita memasukkan dari dunia langit menuju dunia di bumi. Dari alam harapan menuju alam kenyataan. Nah, inilah terus kita praktekkan. Pertama, Contrarius Actus itu konsepnya begini. Di dalam hukum ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa siapa pejabat yang membuat, maka pejabat itu boleh mengganti, boleh merubah, boleh mencabut, boleh membatalkan. Jadi berbicara siapa yang menjadi pejabat. Jadi dalam konteks kedudukan jabatan, bukan orang, gitu Mas. Jadi mudahnya begini, kalau dulu Pak Ahmad menjadi Kepala Dinas Dukcapil, dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dia membuat akte kelahiran. Kemudian terbukti 5 tahun kemudian akte kelahiran tadi yang ditandatangani oleh Pak Ahmad salah. Pejabat berikutnya namanya Pak Heru. Pak Heru dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil boleh memperbaiki akte yang salah tadi. Boleh merubah akte yang salah tadi, bahkan boleh membatalkan akte yang salah tadi dalam posisi sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dalam posisi jabatannya. Karena ada yang bertanya, Pak, yang membuatkan dulu bukan saya. Yang membuatkan pejabat yang lama, masa saya yang harus mencabut? Nah, inilah asas dalam pemerintahan yang disebut dengan asas keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan. Maka untuk melanjutkan jalannya pemerintahan, pejabat yang berikutnya itu wajib melanjutkan ya layanan-layanan sudah dilakukan pendahulunya sepanjang regulasinya belum berubah. Contoh yang nyata dalam praktek pemerintahan kita, dulu yang hutang presiden siapa, yang membayar hutangnya presiden siapa. That's no problem. Karena itulah prinsip atau asas keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, asas Contrarius Actus itu adalah sebuah asas yang membawa atau membolehkan pejabat mengganti, memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya. Nah, di dalam administrasi kependudukan itu, Mas, seringkali semua kawan-kawan itu mempertanyakan dasar hukumnya di mana. Contrarius Actus itu selalu bertanya. Nah, rekan-rekan semua, praktek dalam administrasi kependudukan kita mentransformasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pada waktu itu beberapa tahun saya dulu waktu masih saya Kepala Biro Hukum menyusun undang-undang ini. Kemudian ini saya terapkan ketika saya menjadi Dirjen Dukcapil. Tahun 2012, 2013 kita menyusun Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Administrasi Pemerintahan. Yang di tahun 2014 lahir menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tahun 2015 saya diminta menjadi Dirjen Dukcapil. Maka teringat saya, ada satu problema di Dukcapil yang nggak selesai-selesai. Karena hampir semuanya kalau ada kesalahan diserahkan kepada penetapan pengadilan. Meminta masyarakat urus dulu ke pengadilan. Minta penetapan pengadilan. Misal, ada kasus dulu dibuat akte kelahiran dari pasangan suami istri, yang suami istri ini sudah menikah yang sama-sama kedua. Suami membawa anak.
kemudian menikah dengan seorang janda. Dengan janda ini tidak punya anak. Oke. Kemudian dibuatkan akte ya, tanpa sepengetahuan janda ini oleh suaminya bahwa anak tadi anak berdua suami istri ini. Nah, ini ada pemalsuan dokumen di dalamnya. Ya. Nah, si istri tidak tahu kalau dibuatkan akte itu. Kemudian setelah 10 tahun kemudian baru si istri tadi tahu bahwa salah ini akte kelahiran anak ini karena ibunya bukan saya. Akhirnya dibuatkanlah satu proses diuji DNA. Diuji DNA anak tersebut, betul. Tidak ada hubungan identik dengan ibu. Nah, kemudian hasil lab uji DNA tadi dibawa ke Dinas Dukcapil. Disinilah kita bisa membuat perubahan akte atau pembatalan akte dengan dasar contrarius actus. Tidak perlu dengan penetapan pengadilan, karena ada bukti baru dan terbukti dulu akte kelahirannya salah. Maka pejabat yang menangani ini bisa membatalkan akte kelahiran anak tadi berdasarkan asas contrarius actus. Cukup dengan bukti-bukti yang ada tanpa melalui penetapan pengadilan. Nah, di Indonesia juga banyak kasus akte kelahiran seperti ini. Dulu ini anaknya sebenarnya cucu, tapi dimasukkan dalam kartu keluarga kakek neneknya, diaku sebagai anak. Nah, suatu ketika si orang tua aslinya sudah mampu, sudah mapan, anaknya ditarik kembali sebagai anak kandungnya, karena betul-betul anak kandungnya. Nah, ada pernyataan, silahkan itu diproses dengan asas contrarius actus. Jadi ketika betul-betul ada kesalahan yang faktual, ada kesalahan yang nyata yang pernah terjadi, maka asas contrarius actus itu bisa diterapkan. Nah, sudah kita atur juga rinciannya setelah ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014, kita turunkan kemudian ke dalam Perpres 96 tahun 2018. Sudah diatur, ada di pasal 38 dan ada di pasal 89. Jadi, rekan-rekan semua, dengan contrarius actus ini, maka lebih mudah kita menjalankan administrasi kependudukan. Dan dasar hukumnya kuat. Ada di tingkat undang-undang, kemudian ada di tingkat peraturan presiden. Nah, sekarang tinggal keberanian teman-teman. Keberanian kita untuk melaksanakan dasar aturan yang sudah ada itu dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Apa bukti pendukung itu? Rekan-rekan semuanya, kerabat desa, Mas Suryo Koco, teman-teman para kepala dinas harus melihat, di Indonesia itu banyak lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dokumen. Misalnya, nama di KTP dengan nama di ijazah berbeda. Bolehkah pejabat Dukcapil membatalkan nama yang ada di KTP dengan mendasarkan nama yang ada di ijazah? Boleh, dasarnya asas contrarius actus. Karena ada dokumen dari lembaga negara yang lain. Termasuk merubah akte kelahiran. Misalnya, nama di akte kelahiran Muhyamin. Nama di ijazah Muhammad Zamin. Orangnya sama. Maka di Dukcapil boleh membetulkan akte kelahiran tadi berdasarkan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau ijazah SMA yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Karena yang namanya ijazah, lembaga-lembaga ini harus dihormati sepanjang dibuktikan ijazah tersebut asli. Nah, karena tidak boleh kita mendasarkan pada dokumen yang diterbitkan itu palsu. Nah, ini asas contrarius actus bisa digunakan sebagai dasar untuk perubahan, pembetulan, bahkan pembatalan dokumen kependudukan dengan didasarkan pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga lain, dokumen itu dibuktikan benar atau dibuktikan dengan SPTJM. Nah, filosofinya adalah agar kita bisa melakukan terobosan-terobosan untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan. Kita harus
memiliki pandangan yang sama, Mas Suryo Koco. Masyarakat itu kalau harus diminta datang ke pengadilan, minta penetapan pengadilan, itu seperti memasuki kawasan yang mengerikan. Kan banyak masyarakat kita itu yang tidak familiar dengan pengadilan. Ya, pengadilan, ya dia kantor sudah polisi tenang. itu kan orang-orang baik pada takut, Pak. Betul. Karena dikiranya kalau ke pengadilan itu selalu bersalah. Iya. Padahal kalau meminta penetapan pengadilan sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Ingin meluruskan dokumen sesuai fakta. Gitu. Padahal boleh penetapan pengadilan itu bukan yang bersangkutan nanti dipidana, tidak. Nah itu filosofinya untuk memberikan kemudahan, memecahkan kebekuan-kebekuan, kebuntuan-kebuntuan administratif, ya, dan penerbitan dokumen otentik itu bisa dilakukan secara bisa dilakukan pembetulan dokumen otentik bila betul-betul terbukti ada kesalahan. Kesalahannya biasa berupa 3, salah kewenangan, salah prosedurnya, atau salah substansinya. Kalau salah substansi itu ada salah nama, salah tanggal lahir, salah nama ibu, salah nama bapak, itu salah substansi. Nah, itulah yang paling banyak perlu kita lakukan pembetulan-pembetulan dalam kerangka asas contrarius actus itu. Itu Mas Suryo Koco, pandangan awal saya terkait dengan contrarius actus. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.